Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, syukur alhamdulillah kita jumpa kembali dalam pembelajaran daring Splasma Tangguh. Semoga kita semua selalu sehat, selalu ikhlas, dan masih tetap semangat ya, karena situasi kondisi saat ini kita belum bisa belajar secara langsung, jadi masih harus daring lagi. Jangan lupa selalu bersyukur, berdoalah setiap mengawali dan mengakhiri kegiatan belajar. Kemudian anak-anak juga saya ingatkan kembali, jangan lupa mengisi absensinya atau daftar hadirnya. Kemudian juga selalu Bu Guru mengingatkan ya, tetap patuhi protokol kesehatannya, terapkan 5M, jangan sampai lupa. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungannya. Anak-anakku sekalian, lanjutan materi kita hari ini masih merupakan kelanjutan dari materi bab 4 minggu yang lalu, yaitu tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Nah, sekarang kita sudah sampai ke masa demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Anak-anakku sekalian, apa yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin itu? Demokrasi terpimpin itu adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Kala itu presidennya adalah presiden yang pertama, yaitu Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembentukan sidang konstituante, yaitu pada tanggal 10 November tahun 1956. Kemudian selanjutnya anak-anak kita langsung menuju ke yang pertama, yaitu bagaimana perkembangan politiknya. Jadi yang pertama perkembangan politik, kita bahas yang A terlebih dahulu, yaitu Dekret Presiden 5 Juli 59. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Presiden Soekarno, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1959. Bagaimana isi dekret ini? Di antaranya adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Dasar sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu anak-anak saya tayangkan juga konsep dekret presiden pada waktu itu. Selanjutnya yang B, penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana penjelasannya? Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa pelaksanaan demokrasi terpimpin itu bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi parlementer dengan kembali melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan bentuk-bentuk penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah diantaranya 1. Presiden menunjuk dan mengangkat anggota MPR. Kemudian yang kedua, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan DPRGR. Sedangkan yang ketiga adalah mengangkat presiden seumur hidup. Kemudian yang C, kekuatan politik nasional. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat antara 3 kekuatan politik,
yaitu satu, Presiden Soekarno, yang kedua adalah Partai Komunis Indonesia atau yang disebut dengan PKI, dan yang ketiga adalah TNI Angkatan Darat. Anak-anakku sekalian, kemudian yang D adalah politik luar negeri. Nah, bagaimana dengan politik luar negeri? Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Namun, pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur seperti Uni Soviet, Cina, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. Itu yang kaitannya dengan politik luar negeri Indonesia. Kemudian yang E, yaitu peristiwa G30S PKI 1965. Gerakan 30 September. Ya, kita mengenal G30 SPKI atau yang disebut dengan Gerakan 30 September. Itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha. Kemudian yang berikutnya, anak-anakku, ini memang kita ambil garis besarnya saja untuk penjabarannya. Kalian bisa langsung memahami dari PowerPoint yang sudah saya share. Perkembangan ekonomi yang kedua. Ya. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi itu antara lain adalah yang pertama, pembentukan Dewan Perancang Nasional atau yang disebut dengan Depernas. Depernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958. Bertugas menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yang kedua atau yang B, devaluasi mata uang rupiah. Nah, bagaimana tentang devaluasi mata uang rupiah? Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi atau yang istilah lainnya disebut menurunkan nilai mata uang dengan tujuan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian suatu negara. Selanjutnya, yang ketiga atau yang C, deklarasi ekonomi. Bagaimana tentang deklarasi ekonomi itu, anak-anak? Mari kita simak bersama ya, bahwa pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi atau yang disebut dengan DEKON di Jakarta yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Anak-anakku sekalian, yang ketiga adalah kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Ya, kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama, yang A, yaitu kehidupan sosial. Pada masa demokrasi terpimpin, berupa
bahwa persaingan antara kekuatan politik yang ada pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia saat itu. Itu yang kaitannya dengan kehidupan sosial. Kemudian bagaimana dengan pendidikan? Yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak pada tahun 1961 tercatat telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi, dan pada waktu tahun tersebut, yaitu tahun 1962, sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga atau yang C, kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan itu kaitannya dengan bidang seni, muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik pada saat itu, seperti misalnya Lembaga Kesenian Rakyat atau yang disebut dengan LEKTA, kemudian Lembaga Kesenian Nasional, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau yang disebut dengan LESBUMI, dan Himpunan Budayawan Islam. Anak-anakku sekalian, begitulah materi yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini, anak-anak. Untuk penjabaran lebih jelasnya, nanti PowerPoint yang lengkap akan saya share untuk kalian semuanya, ya. Jadi kalian harus tetap semangat, harus tetap belajar giat, walaupun di masa pandemi COVID-19 tidak mengurangi semangat kalian melalui disiplin protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu sehat dan dalam lindungannya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.